Kan ya. Nah, hari ini ada judul ini baru pertama kalinya pada fase kita akan membahas folat dalam kurung metil tetrahidrofolat ya. Nanti kita lihat kenapa kita ada dalam kurungnya judulnya in chronic kidney disease. Oke, ini saya. Nah, sekarang kita kenali dulu vitamin B. Ini mungkin juga nggak terlalu familiar ya. Kita taunya B kompleks, B12, biasanya gitu. B kompleks, B12 yang paling sering didengar, mungkin sekali-sekali B1 ada ya. Ternyata vitamin B itu ada macam-macam ya. Ada B1, 2 sampai 9, terus ke 12. 10-11-nya masuk di sini. Dan ternyata yang kita kenal dengan kita sering mengenalnya dengan asam folat itu sebetulnya namanya folat, itu vitamin B9 ya. Ternyata dia vitamin B9 dan sesungguhnya vitamin B9 yang aktif yang dipakai oleh tubuh kita itu bentuknya adalah yang disebut dengan metilfolat atau 5-metil hidrotetrafolat. Ya, nah itu tadi makanya judulnya itu karena kita sering salah juga ya. Nah, folat itu sebetulnya bentuk alami dari vitamin B9 yang ada di makanan. Yang ada di makanan itu namanya folat. Nah, kalau udah dibuat secara sintetis oleh pabrik itu disebutnya asam folat ya. Jadi ini suatu bentuk sintetis yang biasanya kita masukkan sebagai fortifikasi pada makanan gitu. Dan jadi struktur kimianya juga berbeda ya. Ini folic acid. Nah, ini yang tadi 5-metil tetrahidrofolat yang ternyata zat aktifnya. Jadi kalau udah di badan, kalau akan dipakai oleh tubuh kita bentuknya harus sudah menjadi 5 MTHF ini ya. Gitu. Nah, sekarang asam folat itu bagaimana? Folat itu bagaimana? Jadi kalau masuk ini yang tadi ya, kalau dalam bentuk suplemen namanya asam folat, kalau dalam bentuk makanan namanya folat pada makanan itu ada dia mempunyai rantai poliglutamat dan dirubah menjadi monoglutamat. Kalau masuk ke dalam lambung kemudian ke usus, maka akan diserap oleh sel mukosa. Ya, sel mukosa dari usus. Nah, pada saat masuk ke dalam sel mukosa ini terjadi metabolisme perubahan dari folat atau asam folat kalau yang suplemen menjadi yang tadi ya M5-THF ini dalam bentuk aktifnya gitu. Nanti baru masuk ke dalam portal vena porta di liver ya. Kemudian masuk ke liver dan akhirnya nanti di metabolisme dan masuk ke dalam sirkulasi ke jaringan untuk dipakai. Jadi kita lihat betapa pentingnya si sel mukosa ini dalam metabolisme suatu folat ya. Dan prosesnya panjang. Kalau dia datang dari asam folat yang suplemen, dia harus melalui berapa nih? 1, 2, 3, 4 proses. Dan masing-masing memerlukan ada enzim-enzim yang diperlukan. Salah satu yang penting adalah enzim yang ini ya. MTHF reduction namanya enzim ini. Nah, ini kalau ada masalah di sini, folic acid yang kita makan sebagai suplemen itu nggak akan jadi folat MTHF yang harus dipakai oleh tubuh. Begitupun folat dalam makanan. Kalau makanan baru sampai sini kan, dia masih perlu dua langkah lagi, ya. Jadi seperti itu ternyata vitamin B9-nya ini nggak biasa kan kita sebut vitamin B9. Jadi kita lihat nih, tadi skema ya ini secara detailnya bahwa asam folat yang dimakan dalam bentuk suplemen ini sangat dikenal oleh pasien CKD ya, PGK, pasien sakit ginjal sama pasiennya Dr. Panji Irani. Biasa pasien anemia dapat juga suplemen asam folat. Dia harus melalui 1, 2, 3, 2 tahap dengan membutuhkan enzim DHFR namanya, kemudian nanti enzim yang namanya SHMT, dan terakhir ini MTHF reduction, enzim yang membuat dia terakhir menjadi metilfolat atau 5 MTHF. Ini bentuk aktif yang bisa dipakai. Kalau belum sampai sini dia nggak bisa dipakai, ya gitu ya. Dan pada saat dia perubahannya ini, dia membutuhkan bantuan vitamin B lain.
yang ini dari tetra ke 5-10 metilen ini membutuhkan vitamin B6 dan serin, dari sini ke sini membutuhkan vitamin B2. Makanya suplemen tuh biasanya yang sering diberikan tuh B kompleks. Jadi dia ada semuanya ya. Gitu. Jadi ini yang aktif. Ini yang saya mau tegaskan ya, yang kita highlight, mungkin juga ilmu baru. Saya pun relatif baru tahunya ya, bahwa memang ada bentuk aktif dari folat yang bisa dipakai oleh tubuh. Belum sampai sini dia belum bisa dipakai. Oke. Nah, sekarang makanan apa yang mengandung folat tinggi? Kalau di makanan bukan asam folat ya, folat namanya ya. Ini kita lihat nih makanan-makanan, kalau lihat aduh yang sehat-sehat betul ya. Gitu, di sini nggak ada seblak ya, nggak ada cuanki, nggak ada ya Neng ya. Lihat nih sehat-sehat. Jadi terutama kita lihat banyak yang bentuknya bean ya, bean bukan nut, bean ya, lentil, chana, ini green peas ya. Dan sayuran, wah emang sehat-sehat banget nih makanannya. Tapi ini kan biasanya kita nggak makan mentah ya. Siapa yang suka makan bayam mentah? Enggak ya, kita kalau ngelalap dia bayam nggak masuk. Nah, ini kebanyakan kita proseskan dan ternyata kalau dalam proses memasaknya kandungan folatnya bisa berkurang 50-80% tergantung bagaimana cara masaknya. Contoh, dikukus itu lebih baik daripada direbus ya. Karena kalau direbus tuh ke airnya, kalau direbus terus airnya diminum masih mending. Biasanya nanti ada direbus kayak misalnya bikin lotek kan airnya dibuang. Kalau dikukus kan dia nggak langsung keluar masuk ke airnya, sedikit ya. Sekarang apa sih fungsi folat? Ternyata folat ini walaupun dia B9 dan agak-agak tidak kita kenal, fungsinya banyak ya. Sebetulnya terutama dia itu akan berperan dalam tingkat metabolisme sel. Jadi makanya dia nggak terlalu populer ya. Membantu pertumbuhan sel dan memperbanyak sel. Udah jelas nih kalau pertumbuhan sel dan memperbanyak sel pasti buat bayi. Ya enggak? Bayi itu kan selnya bayangkan tadinya cuma dari 2 ovum sama sperma bisa jadi bayi 3,5 kilo, 3,6 kilo. Nah itu ternyata dia butuh folat. Membentuk sel darah merah eritrosit butuh folat. Genetic form our genetic material ini penting banget loh. Kalau kita kekurangan folat, bayangkan DNA RNA kita terganggu. Nanti mungkin di sini ada yang putus-putus, kurang satu titik, itu akan berbahaya ya kalau ini DNA bermasalah, itu lahir nanti bisa ada cacat ya. Ada lagi yang penting pada otak, sistem fungsi dari SSP, susunan saraf pusat ya, dengan otaknya juga. Ini juga tentu ya pertumbuhan bayi, dan ada satu, dia membantu keseimbangan kadar homocysteine. Homocysteine ini levelnya dia sama tuh dengan lemak, dengan tekanan darah tinggi, dengan kadar gula darah tinggi dalam merusak pembuluh darah ya. Jadi dia nggak boleh tinggi ya. Oke, sorry. Tadi apa ini? Ya udah, nanti nih berikutnya kita akan masuk. Nah sekarang, nah ternyata dari tadi kan fungsinya macam-macam. Dia itu levelnya di sini, asam folat itu ada istilah nih di biokimia mah ngetop ya. Cuman kita biasanya tidak terlalu familiar yang disebut dengan metabolisme one carbon metabolism. Jadi di sini nih, di level ini, jadi nanti diproses ada namanya metilasi di sini ya. Metilasi nanti diteruskan dengan transulfurasi. Ini biasanya kalau teman-teman yang suka dengan biologi molekuler udah hafal ya. Tapi yang penting kita lihat saja di sini bahwa folic acid atau folat, kalau dari makanan dia folat, dia itu dari sel mukosa dia akan dirubah dulu jadi bentuk aktif, dan dia nanti ikut dalam circle ini. Dan dia bersama-sama dengan vitamin B12 memetabolisme namanya ini metilasi lah gitulah biar gampang. Pusing soal nerangkannya. Ini metilasi. Jadi nanti ada sirkulus mulai dari metionin, jadi SAM, SH, homocysteine dipecah menjadi cysteine ya. Dari cysteine dia jadi glutathione. Ini ingat kalau glutathione ini penting sekali ya. Karena dia suatu yang melawan suatu oksidatif stres. Taurin, sulfat ini banyak nih, glutathione dijual kan, glutathione gitu ya, hati-hati ya, nanti ketipu ternyata bukan itu glutathionnya ya. Dan yang penting nanti dari ini nanti ada
dilanjutkan ke di kanannya masih banyak lagi nih. Salah satunya ada yang disebut dengan transsulfurasi di ginjal, nanti itu yang penting. Sekarang kalau untuk eritropoiesis bentukan sel darah merah bagaimana? Folat itu akan berperan pada tahap awal. Jadi sampai early erythroblast ya, masih ada selnya, inti selnya ya. Nah di sini nanti dia juga membutuhkan hormon eritropoietin dan membutuhkan juga besi selain hormon-hormon yang lain. Jadi pembentukan sel darah merah ini juga kompleks. Nah pada level ini nih, pada saat pembentukan DNA, dia membutuhkan B12 dan folat tadi ya. Jadi kalau di sini nggak ada ya nggak akan sampai sini ya. Nanti sampai ke sel darah merah yang kita lihat, jangan lupa sel darah merah tidak punya inti sel. Oke. Jadi kalau kita lihat ada kelainan dari pembentukan eritrosit ya, itu kita tahu di mana levelnya dia terganggu ya. Kalau dia terganggunya misalnya dengan folat dan B12 deficiency, tadi kan dia butuh dua-duanya, itu nanti kita akan melihat sel-sel eritrositnya itu besar, dia bukan kecil. Jadi ada anemia tapi makrositer. Dulu kalau ingat nih waktu masih belajar belajar tentang persediaan apus tepi dari eritrosit ya, ininya besar-besar. Jadi kita akan bisa melihat perbedaannya dengan jelas dengan pemeriksaan sederhana apabila pasien ini dia defisiensi apa? Defisiensi besi. Kalau defisiensi besi beda. Dia nanti eritrositnya hipokrom mikrositer. Jadi eritrositnya kecil-kecil. Kalau ini justru eritrositnya besar-besar karena dia berpermasalahan itu pada saat sintesis dari DNA ya. Nah sekarang kita masuk ke pasien penyakit ginjal kronik ya. Penyakit ginjal kronik itu kan anemianya terjadinya yang utama adalah tidak adanya pembentukan eritropoietin, yaitu suatu hormon yang menginjus eritropoiesis. Ternyata dia nggak bisa sendirian juga. Dia harus cukup folat, harus cukup B12 dan tentunya harus cukup besi. Jadi nggak bisa kalau salah satu tidak ada, tidak akan jadi eritrosit yang bagus gitu ya. Seperti kita bikin roti, kalau kita cuman punya terigu, nggak ada telurnya nggak jadi roti. Punya terigu, punya telur, punya coklat, punya segala macam, nggak ada raginya, nggak jadi roti juga kan gitu. Jadi memang harus lengkap ya. Nah sekarang kita lihat yang tadi saya bilang ya. Ada cycle methionine, ada remetilasi cycle, ini sulit, tapi kita lihat bahwa ini kenapa harus terang karena nanti berhubungan dengan fungsi ginjal ya. Nah ini tadi nanti setelah keluar homocysteine, tadi kan udah dilihat ya terjadi menjadi serin, cystathionin, cysteine gini. Nah ini yang namanya transsulfurasi. Nah transsulfurasi ini terjadinya di ginjal ya. Jadi kalau ginjalnya ada gangguan maka proses ini terganggu. Dan untuk sampai ke sini pun ya kita lihat ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan ya. Dan tentunya yang utama sebelum sampai sini pada saat dia remetilasi dia membutuhkan 5-MTHF atau tadi folat aktif ya. Mungkin bahasa populernya folat aktif. Nah sekarang kita lihat homocysteine yang ternyata kita highlight karena dia merupakan risk factor ikut dalam proses terjadinya aterosklerosis ya gitu kan. Nah itu proses transsulfurasi ini terjadi di ginjal. Nah kalau sel-sel ginjalnya ini rusak, proses transsulfurasi ini tidak terjadi sehingga homocysteine ini tidak dipecah dan dia akan ada dalam bentuk homocysteine dalam sirkulasi, artinya homocysteinnya akan meningkat jadi hiperhomocysteinemi. Jadi hiperhomocysteinemi pada pasien CKD itu penyebabnya adalah proses transsulfurasi yang terganggu, bukan homocysteinnya tidak dibuang melalui ginjal. Karena homocysteine itu dia terikat protein dan dia besar, dia clearance-nya di ginjal kecil sekali. Tapi proses homocysteine dipecah ini yang penting terjadi pada ginjal ya, gitu. Nah sekarang homocysteine tinggi masalahnya apa sih, gitu kan? Ternyata lihat, memang kalau di tubuh kita, kalau ada sesuatu yang berlebihan, itu larinya sebenarnya sekarang mekanismenya umumnya itu adalah inflamasi kan, seperti itu ya. Ini juga sama, jadi begitu homocysteine tinggi, dia ini akan merusak
endotel, akan terjadi disfungsi endotel dari berbagai arah. Saya selalu senangnya nyebut gitu karena banyak sekali kaskadenya ya. Mulai dari ini penurunan GPX, ada homocysteine thiolactonnya juga yang akan bersama-sama LDL merusak sel endotel. Ingat ya, LDL itu kalau pasien-pasien itu suka bilangnya lemak jahat, kolesterol jahat katanya gitu ya. Aduh kasihan dia jahat ya. Padahal kalau dia seimbang dia nggak jahat kan. Ini udah diciptakan Allah, nggak mungkin berbuat jahat. Yang jahat itu kita yang masukin lemak-lemak yang nggak penting ya gitu. Terus nanti merangsang menginduksi smooth muscle. Terus ini meningkatkan inflamasi. Ya, meningkatkan inflamasi. Kalau ini nanti kalau penurunan protein-protein ini akan terjadi kaskade koagulasi ya. Nanti ujungnya disfungsi endotel. Aterosklerosis, udah ujungnya CAD, stroke, gitu kan larinya kan ya. Jadi kalau pada kidney udah jelas, kalau kidneynya rusak, homosisteinnya tinggi, homosisteinnya akan merusak pembuluh darah, akhirnya terjadi kardiovaskuler. Nah kalau defisiensi Fe juga ditambahin lagi defisiensi Fe, tidak ada remetilasi sama homosisteinnya juga tinggi. Dan kalau udah kesini kan bolak-balik ya. Di ginjal, ingat di ginjal tuh ada endotel kan, arteriol itu, aferen itu ada endotelnya karena dia pembuluh darah. Rusak juga, jadi nanti fungsi ginjalnya akan tambah jelek. Jadi terjadi progresivitas dari CKD gitu kan, gampang kan. Nah sekarang kita lihat jadi penting ya dikasih nurunin homocysteine pakai folic acid. Ini ada systematic review, tapi udah agak lama ya, 2012. Dari secara systematic review meta-analisis, katanya nggak terlalu bermanfaat pemberian folic acid. Coba, yang diberikan adalah folic acid. Tidak bermanfaat untuk mencegah kardiovaskuler pada pasien CKD. Ini systematic review, ini harus dipercaya ya. Kemudian, ada penelitian lebih baru dilihat kalau serum folatnya rendah, ternyata survivalnya lebih jelek. Ini 1, 2, 3, 4, 5, quintil. Quintil yang paling rendah ini berarti folatnya paling rendah, itu survivalnya lebih jelek. Jadi kalau lihat Kaplan-Meier seperti ini, yang ke bawah ini, karena ini survival yang bagus ke atas, jadi yang kurvanya paling bawah yang paling jelek. Kita lihat yang quintil 1, ya, yang folatnya paling rendah, dibagi 5 levelnya ya. Survivalnya jelek loh ya gitu. Terus ada lagi, kalau folat itu normalnya 2,7 sampai 5,5 nanogram per mililiter yang normal. Tapi kalau pasiennya homosisteinnya tinggi, karena dia harus dilawan sama folat ya, karena folatnya kalau tinggi kan dia harus buat metabolismenya memerlukan folat kan. Jadi folatnya harus 7. Ya, nah ini dijadikan marker kalau yang disebut folatnya kurang itu adalah kalau kurang dari 7. Dan ternyata ada penelitian bahwa kalau kadar folatnya kurang dari 7 itu berhubungan menjadi marker suatu malnutrisi. Kalau malnutrisi itu kaskadenya jalannya panjang, nanti larinya ke inflamasi juga ya. Terus ada lagi penelitian. Intake folat berhubungan dengan kadar folat di tubuh, ya iyalah ya. Karena dia harus dapat dari luar kan, kalau intake-nya kurang, kadarnya juga rendah. Dan satu lagi, kalau pada pasien PG kan biasanya disuruh diet rendah kalium kan ya. Rendah kalium tuh nanti kan disebut tuh, sayur, buah, kacang-kacangan segala macam dan harus direbus lama-lama gitu ya. Dan ternyata kalau orang dengan diet rendah kalium, kadar folatnya juga rendah ya. Ini tentang malnutrisi, ini tadi hubungan antara intake kalium dengan kadar folat. Jadi kalau pada pasien PGK diminta diet rendah kalium, itu hati-hati. Nanti folatnya juga rendah dari asupannya, makanya dan folat itu nggak boleh kurang kan tadi ya. Jadi dia ada tempatnya dong dikasih folat sebagai suplementasi kan gitu ya. Jadi ada ini lebih baru penelitiannya 2019. Jadi asam folat, di sini tulisannya asam folat ya suplemennya, dan vitamin B12 pemberian pada PGK, why not? Karena secara patofisiologi dia bermanfaat. Cuman tadi karena systematic review-nya bilang enggak, jadi orang kan pegangnya evidence based. Tapi itu tahun 2012-nya. Jadi akhirnya ditulis masih reasonable
tapi pertimbangkan juga suplementasi dari vitamin B12. Ya, jangan cuma folat karena dia harus bareng dengan vitamin B12. Nah, sekarang bagaimana nih? Kan tadi dilihat ya, dari mulai folat yang masuk atau folic acid sebagai suplemen yang masuk ke dalam badan pasien itu, dia harus dimetabolisme kan, dan membutuhkan enzim. Tadi ada 3 jenis enzim. Ternyata tidak semua orang bisa memetabolisme itu karena ada kelainan namanya polymorphism genetik. Jadi secara genetik ya, secara genetik terutama yang ini enzim yang MTHF reduction yang terakhir ini sebelum folat aktif ya. Ternyata nggak semua bagus, nggak semua bisa. Jadi ada varian ya. Ini kita lihat. Ada yang normal cuma 44% nih. Sisanya ada varian heterozigot, varian homozigos. Itu istilah-istilah di gen ya. Nah, itu dia tidak bisa memetabolisme folat. Dan kalau kita lihat bahwa ketidakmampuan dari metabolisme folat ini akan meningkatkan kelainan kesehatan. Ini pada beberapa negara kita lihat ya. Jadi begitu dia frekuensi kelainan metabolismenya tinggi, maka terjadi juga kelainan kesehatan gitu. Nah, sekarang kalau folat masuk ke badan pasien atau asam folat masuk ke badan pasien, terus tidak semua di metabolisme menjadi folat aktif, sisanya yang disebut dengan unmetabolized folic acid itu ngerusak, dia ngeganggu ya. Jadi dia mengganggu. Ya, jadi yang beredar yang tidak termetabolisme itu ternyata dia mengganggu untuk teman-temannya yang mau berubah menjadi folat aktif ya gitu. Jadi kalau hati-hati untuk memberikan asam folat kepada pasien-pasien yang ternyata tidak bisa memetabolisme. Karena justru dikasih tambah tinggi, dia bukan tambah bagus, tapi tambah jelek. Karena misalnya 50% di metabolisme itu akan diganggu oleh sisanya. Nah, kemudian akhirnya para ahli berpikir ya, terutama ahli nutrisi ya. Jadi sekarang kita mesti kasih suplemennya itu harusnya yang jangan bikin susah ya. Yang kita bisa berikan pada semua orang walaupun dia ada kelainan metabolisme. Nah, ini ada perkembangannya generasi dari folat ini ya. Mulai di generasi 1 tuh folat dari makanan, oke. Generasi 2 ini asam folat sintetis. Generasi ketiga ada namanya reduced folat dan ada regenerasi keempat. Ini ada folat yang disebut suplemennya itu sudah dalam bentuk folat aktif. Sudah dalam bentuk folat aktif, jadi dia tidak perlu lagi di metabolisme. Jadi kalau orang itu ada kelainan metabolisme pun dia tidak masalah. Tetap karena dia sudah bentuknya folat aktif. Ternyata ada 2, ada yang kalsium yang berikatannya itu dengan kalsium, garam kalsium dan garam glukosamin ya. Ingat, yang normal itu yang dipakai yang aktif itu adalah yang 5 MTHF ya. Nah, ini jadi ada yang asam folat biasa nih, kita lihat nih. Kalau kita masukkan nih jenis-jenis suplemen, lihat maksimumnya, kadar di dalam darahnya. Ternyata dengan dosis yang sama, golongan yang glukosamin salt ya, golongan yang MTHF tapi pembawanya itu adalah garam glukosamin, dia simaksnya paling tinggi dengan kadar yang sama, dosis yang sama. Ini paling tinggi, berarti ini bagus, dia bisa berdistribusinya bagus di badan kita ya. Nah, glukosamin salt methyl tetrahydrofolatin di Indonesia udah ada ya. Udah ada itu kalau nggak salah namanya Quattro ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Jadi si glukosamin salt ini 100 kali lebih mudah larut dalam air. Ingat, badan kita itu 60%-nya air ya. Dan semua obat, semua solut-solut di badan kita ini dia harus masuk ke dalam cairan tubuh. Jadi harus kelarutan dalam air itu penting gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan jumlah yang sama, kalau yang pakai kalsium salt itu solubelnya harus diencerkannya dengan lebih banyak air gitu ya. Jadi secara mudah apabila kita mau memberikan suplemen folat yang
kita inginkan dia aman masuk tuh benar-benar gitu akan bermanfaat ya. Lebih baik berikan yang sudah dalam bentuk aktif gitu gampangnya ya, gitu gampangnya. Jadi di mana nanti dia nggak usah lagi masuk ke folate cycle ini yang tadi DHFR segala macam, tapi langsung sudah dalam bentuk folat aktif dan yang tadi sudah ada bukti-buktinya yang glukosamin salt ini yang akan lebih baik sehingga nanti si sirkulasi cycle ini akan berjalan dengan baik ya. Terutama tadi yang ujungnya yang gampang nih ya, pembentukan glutathione dan adanya produksi metil ya. Dan kita lihat bahwa suplemen dari preparat ini dia akan memperbaiki kesehatan kita mulai dari produksi energi, fungsi imun, detox, mengontrol inflamasi, mood balancing, dan maintaining and regulating gen kita jangan sampai terganggu ya. Jadi banyak penelitian ini, lihat ada penelitian pada ibu hamil, jadi tidak ada defek dari saraf. Nanti dokter Dian ya, dia biasanya kita lihat ibu hamil juga sekarang suplemennya itu adalah folat ya. Dan nanti juga ada studi di mana pemberian preparat suplemen folat ini dia akan menurunkan depresi. Coba yang pada depresi mungkin folatnya kurang ya. Jadi ini adalah hal-hal kondisi-kondisi di mana kita bisa berikan suplemen folat terutama pada pasien-pasien yang kita duga intake-nya kurang ya. Jadi kita lihat hamil ya, perempuan yang rencana hamil juga ya harus karena dia akan berhubungan tadi dengan imunologi segala macam. Untuk pasien CKD itu terutama kita lari ke arah hiperhomosistein dan pembentukan eritrosit ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa folat aktif mempunyai peran penting dalam metabolisme dan defisiensinya itu bisa karena low intake atau gangguan metabolisme. Dan pada pasien PGK itu ada gangguan metabolisme terutama dari metabolisme homosistein dan pembentukan eritrosit sehingga akan terjadi hiperhomosisteinemia atau anemia. Ini hal-hal yang berhubungan dengan folat ya. Suplementasi folat aktif tentu pada pasien PGK ada tempatnya. Saya masih memberikan ya gitu kan. Dan generasi keempat dari suplemen ini yang tadi yang glucosamine salt MTHF ini memberikan bukti-bukti bahwa dia lebih baik karena nanti efektif dan efisien. Kita kasih dan langsung aktif, nggak dikasih ternyata nggak dicerna ya, akhirnya malah jelek. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.